Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufroni. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembayaran imbal hasil simpanan koperasi syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu koperasi simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah yang atau disebut dengan KSPPS. KSPPS adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit dengan tujuan menyediakan uang dalam bentuk keperluan, yang dimana hal ini termasuk oleh satu jenis koperasi yang di Indonesia. Koperasi kredit ini mulai berkembang karena sistem seperti dan cocok dengan karakter orang Indonesia. Contoh koperasi syariah itu seperti Baitul Mal wa Tamwil atau yang disebut dengan BMT. Untuk mengetahui sistem pembiayaan atau pembayaran hasil simpanan koperasi syariah itu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, di mana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian, maka porsi bagi hasil rugi juga disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. Adapun cara untuk menghitung sistem bagi hasil ini dengan cara keuntungan dikali persen nisbah dikali saldo rata-rata tabungan anggota terus dibagi total saldo rata-rata harian. Adapun produk-produk simpanan koperasi syariah, yang pertama tabungan umum ialah tabungan yang setorannya dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, yang nisbahnya 30% banding 70% BMT. Yang kedua tabungan haji. Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji, yang dimana nisbahnya 50% banding 50% BMT. Nomor 3 tabungan umroh, yang dimana tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh, untuk nisbahnya 40% banding 60% BMT. Yang keempat tabungan Idul Fitri, yang dimana tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri, yang dimana nisbahnya 40% banding 60% BMT. Yang kelima tabungan pendidikan. Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa, yang dimana nisbahnya 40% banding 60%. Yang keenam tabungan kurban. Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban ataupun akikah, yang dimana nisbahnya 40% banding 60% BMT. Yang ketujuh tabungan tarbiyah, yang dimana tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Terus nisbahnya 25% banding 75%. Untuk contoh perhitungan bagi hasil saya akan bacakan. Pada bulan Agustus Ibu Maya mempunyai rekening tabungan di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera dengan saldo rata-rata tabungan sebesar 10 juta rupiah. Terus untuk saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar 1.867.100.000 rupiah dan memperoleh laba bersih sebesar 2.625.000. Dan nisbahnya yang ditetapkan adalah 75 banding 25. Dengan data ini dapat menghitung berapa presentasi bagi hasil koperasi BMT Mandiri Sejahtera dan juga untuk nasabah Ibu Maya. Jawabannya untuk bagi hasil BMT itu 2.625 kali 75% dikali 10 juta rupiah dibagi 1.867.100.000 rupiah sama dengan 10.544. Untuk bagi hasil nasabah 2.625 dikali 25% dikali 10 juta dibagi 1.867.100.000 rupiah, yaitu sama dengan 3.514.
Terus yang kedua, saya akan menjelaskan laporan simpanan ataupun tabungan syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan koperasi syariah itu berpedoman pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 per MUKM per 12 per 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Laporan simpanan pada koperasi syariah merujuk pada laporan perubahan ekuitas dikarenakan pada laporan perubahan ekuitas tersebut banyak mencakup informasi tentang laporan simpan yang ada di koperasi syariah. Beberapa akun yang ada di perubahan ekuitas contohnya ialah simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, dan dana cadangan, dana hibah, dan SHU. Laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk menilai kenaikan dan penurunan modal BMT dalam satu periode. Modal BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi. Adapun contoh untuk laporan ekuitasnya itu ada di PPT dan makalah. Silakan teman-teman untuk bisa mengeceknya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu prosedur pembukaan rekening pada simpanan koperasi syariah. Melakukan pembukaan rekening simpanan atau tabungan syariah di koperasi syariah berikut kriteria untuk kerjanya menurut SKKNI nomor 193 tahun 2017. Yang pertama yaitu pengisian dokumen permohonan pembukaan rekening dan kelengkapan administrasi serta identitas penyimpan atau penabung diteliti keabsahannya. Yang kedua yaitu nomor rekening dicatat dalam buku administrasi simpanan atau tabungan syariah. Yang ketiga, setoran simpanan atau tabungan syariah dibukukan ke dalam buku simpanan atau tabungan syariah. Yang keempat yaitu bukti setoran diarsipkan dan didistribusikan sesuai prosedur. Syarat dari pembukaan rekening simpanan dan tabungan yaitu yang pertama, menjadi anggota koperasi syariah yang berkaitan. Kedua, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan oleh koperasi syariah. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening pada koperasi syariah. Yang keempat, perorangan melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya. Dalam pembukaan rekening simpanan nasabah harus melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu calon anggota mendatangi kantor koperasi syariah atau BMT dan langsung menuju customer service. Yang kedua, customer service akan menjelaskan kepada calon anggota mengenai karakteristik produk yang harus dilengkapi. Keempat, customer service meminta kartu pengenal atau identitas calon anggota yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM, atau identitas lainnya. Yang kelima yaitu customer service mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening produk yang dibutuhkan anggota, kemudian fotokopi dan mencocokkannya dengan tanda tangan yang ada di kartu identitas dari calon anggota. Yang keenam, berdasarkan dari data anggota pada formulir-formulir tersebut, diinputlah data tersebut pada sistem komputer, pembukaan data anggota dan pembukaan rekening tabungan. Yang ketujuh, selanjutnya anggota melakukan setoran awal kepada teller. Yang kedelapan, calon nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada pada buku tabungan. Yang kesembilan, teller mencetak data anggota pada buku tabungan dengan memasukkan buku pertama ke printer dengan halaman yang berisi nomor identitas, alamat kantor, cabang, nomor rekening, dan tanggal pembukaan. Dengan adanya berbagai produk simpanan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu adapun persyaratan pembukaan rekening dan pembukaan rekening pun berbeda. Berikut syarat pembukaan rekening simpanan. Yang pertama yaitu simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan pada saat menjadi anggota. Persyaratannya yaitu A. Setoran awal atau simpanan pokok minimal 500.000.
Yang kedua, pengambilan simpanan pokok dapat dilakukan apabila anggota dinyatakan telah keluar dari anggota koperasi. Yang ketiga, jasa diberikan setiap akhir tahun atau tutup buku sesuai dengan hasil rapat anggota. Kedua, simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan dan disepakati oleh anggota sesuai dengan jumlah yang disesuaikan dengan bayarnya. Syarat yang pertama yaitu setoran simpanan wajib sebesar 150.000 per bulan. Yang kedua, pengambilan simpanan wajib dapat dilakukan apabila anggota telah keluar dari anggota koperasi. Yang ketiga, jasa diberikan setiap akhir tahun atau tutup buku sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota. Untuk simpanan pokok serta simpanan wajib bisa dilakukan dengan cara kita sudah menjadi anggota koperasi, di mana untuk menjadi anggota koperasi memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama WNI atau warga negara Indonesia, yang kedua memiliki kegiatan ekonomi yang sama, yang ketiga bersedia melunasi setoran pokok sebesar 500.000, yang keempat membayar setoran simpanan wajib pada bulan-bulan berikutnya, yang kelima menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi. Yang kelima, melampirkan fotokopi KTP pas foto ukuran 2x3 dan menunjukkan KTP atau KK asli. Yang ketujuh, membuat permohonan menjadi anggota, dan yang terakhir yaitu belum pernah atau pernah menjadi anggota sekurang-kurangnya setahun sebelumnya sejak permohonan menjadi calon anggota. Yang ketiga, simpanan berjangka atau tabungan anggota pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Berikut adalah persyaratannya. Yang pertama, tercatat sebagai anggota koperasi. Yang kedua, mengisi formulir aplikasi. Yang ketiga, nominal SIMK minimal 1 juta dengan kelipatan 500.000 sampai dengan tak terbatas. Yang keempat, bunga simpanan melebihi 240.000 dikenakan pajak sebesar 10% dari nominal SIMK. Yang kelima, penarikan simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 2% dari nominal SIMK. Yang keenam yaitu penarikan simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda penalti sebesar 2% dari penempatan. Yang ketujuh, apabila simpanan tidak diambil pada saat jatuh tempo, maka akan otomatis diperpanjang atau roll over. Yang kedelapan, apabila tanggal jatuh tempo simpanan bersamaan dengan hari libur, maka pencairan atau pengambilan simpanan dilakukan pada hari kerja seperti biasanya. Yang ke-9, penyimpan akan diberikan buku simpanan sebagai bukti kepemilikan SIMK. Yang ke-10, para penabung wajib untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola koperasi. Yang terakhir yaitu bila penyimpan meninggal dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik saldo yang tertera pada simpanan pada tanggal jatuh tempo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Memiliki rekening simpanan pada koperasi memang banyak keuntungannya. Salah satu keuntungannya ialah jika memiliki rekening simpanan di koperasi, kita bisa menabung uang dengan teratur dan bisa mengambilnya sewaktu-waktu jika kita membutuhkan. Namun, jika kita merasa sudah tidak ingin menggunakan rekening simpanan pada koperasi tersebut, kita dapat mengajukan penutupan rekening simpanan tersebut. Berikut contoh-contoh sebab penutupan rekening simpanan. Salah satu contohnya ialah penutupan rekening simpanan karena saldonya Rp0. Pihak koperasi dapat secara otomatis menutup rekening simpanan tersebut apabila rekening simpanan tersebut telah lama tidak aktif atau anggota tersebut sudah lama tidak aktif menggunakannya. Salah satu contohnya lagi ialah penutupan dikarenakan oleh permintaan nasabah. Penutupan ini dapat dilakukan jika nasabah menemui customer service dan mengutarakan niatnya untuk menutup rekeningnya. Ketiga, penutupan rekening simpanan karena nasabah meninggal. Jika nasabah meninggal, maka ahli waris harus mendatangi customer service dan mengonfirmasi bahwa yang mempunyai rekening tersebut telah meninggal dan ia adalah ahli warisnya. Kemudian,
Hal-hal yang harus nasabah siapkan untuk penutupan rekening simpanan yaitu: 1. Nasabah harus mendatangi kantor koperasi atau BMT dan langsung menuju ke customer service. Kedua, nasabah harus menjelaskan ke customer service bahwa ia ingin menutup rekening simpanannya. Ketiga, nasabah akan diminta untuk mengisi surat permohonan penutupan rekening oleh customer service. Keempat, customer service akan meminta kartu pengenal atau identitas dan buku tabungan nasabah. Kelima, customer service akan melihat dan mencocokkan data-data tersebut. Selanjutnya, jika masih ada setoran atau tabungan uang yang ada pada rekening simpanan tersebut, customer service akan memberikan bukti kepada nasabah dan nasabah dapat mencairkannya pada teller. Prosedur penutupan rekening simpanan koperasi syariah terdapat perbedaan pada tiap produknya. Hal ini dikarenakan koperasi syariah selalu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan pada nasabahnya, sehingga koperasi dapat membantu nasabah dengan baik dan tidak meribetkan nasabah. Berikut adalah prosedur penutupan rekening simpanan pada koperasi syariah. 1. Simpanan pokok. Prosedurnya ialah nasabah harus mendatangi kantor koperasi, kemudian nasabah mengajukan diri untuk keluar dari anggota koperasi. Setelah itu nasabah akan disuruh mengisi formulir pengunduran diri sebagai anggota. Setelah itu customer service akan mencocokkan data tersebut dengan data yang tertera saat mendaftar sebagai anggota. Setelah itu, customer service akan menyerahkan berkas tersebut kepada ketua koperasi untuk disetujui. Setelah disetujui, maka anggota tersebut dapat melakukan pengunduran diri. Jika nasabah tersebut masih mempunyai uang simpanan pokok, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota koperasi tersebut. Simpanan wajib. Persyaratannya yaitu nasabah mendatangi kantor koperasi. Setelah itu nasabah akan mengajukan diri untuk keluar dari anggota koperasi. Setelah itu nasabah akan mengisi formulir pengunduran diri sebagai anggota. Setelah itu customer service akan mencocokkan data tersebut dengan data yang tertera saat mendaftar. Setelah itu customer service akan menyerahkan berkas tersebut kepada ketua koperasi untuk disetujui. Setelah ketua koperasi menyetujui anggota tersebut telah melakukan pengunduran diri, nasabah akan menuju teller untuk melakukan pengambilan uang simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulannya saat menjadi anggota koperasi. 3. Simpanan berjangka. Prosedurnya ialah nasabah memberikan advis berjangka kepada customer service. Kemudian customer service akan menerima advis tersebut serta dilampiri dengan permohonan pencairan. Setelah itu, customer service akan memverifikasi tanda tangan nasabah. Kemudian, customer service akan meminta persetujuan kepada pimpinan atau ketua koperasi untuk ditandatangani. Setelah itu, customer service melakukan penutupan simpanan berjangka serta melakukan garis menyilang dan ditandatangani. Kemudian nasabah akan menerima berkas dari customer service untuk diberikan kepada teller. Setelah itu, teller akan memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan proses penarikan simpanan tersebut. Setelah itu, teller menyimpan file dan simpanan yang telah dicairkan serta memberi catatan pada catatan intern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prosedur administrasi penarikan simpanan koperasi syariah. Syarat-syarat menarikan di koperasi syariah sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara koperasi syariah dengan si nasabah. Semisal nasabah tersebut mau menarik uang atau simpanannya dalam kurun waktu beberapa lama, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian menarikan juga tergantung dengan perjanjian antara koperasi syariah dengan si nasabah. Ada beberapa alat menarikan tabungan. Hal ini tergantung koperasi syariah masing-masing akan menggunakan alat apa yang mereka gunakan untuk mengambil simpanannya. Misalnya seperti alat yaitu buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu dari plastik atau ATM. Prosedur administrasi penarikan simpanan koperasi syariah yaitu anggota mengisi slip pengambilan yang telah disediakan oleh koperasi syariah. Kemudian anggota menyerahkan buku tabungan serta slip pengembalian yang telah diisi lengkap kepada pihak koperasi. Kemudian pihak koperasi mencocokkan tanda tangan dengan nama, nomor rekening, dan saldo simpanan yang tersedia.
Kemudian jika tidak cocok, maka buku tabungan serta slip pengembalian akan dikembalikan kepada anggota untuk dikoreksi kembali. Namun, jika cocok, maka pihak koperasi akan memvalidasi atau memberi paraf atau stempel. Kemudian pihak koperasi membukukan mutasi pengembalian simpanan dengan menginput nomor rekening anggota. Kemudian pihak koperasi mencetak mutasi pengembalian simpanan di buku tabungan. Kemudian buku tabungan diberi paraf dan stempel. Kemudian pihak koperasi mencatat penarikan simpanan tersebut ke dalam pengeluaran kas. Kemudian pihak koperasi menyerahkan buku tabungan dan uang kepada anggota, serta slip pengembalian untuk ditandatangani oleh anggota. Kemudian anggota tersebut menyerahkan slip pengembalian kepada pihak koperasi. Kemudian pihak koperasi menyiapkan lembar kedua slip pengembalian tersebut sebagai arsip. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.